Lu pernah nggak ngeliat tetangga yang jarang keluar rumah nih, kayak pengangguran, tapi pendapatan per bulannya itu malah ngalahin pendapatan lu dalam setahun? Niat mau kasihan, tapi lu malah jadi kasih nama diri sendiri, ya kan? Apa jangan-jangan... Sebenarnya di era digital ini, banyak orang yang memanfaatkan sistem digital untuk mencari penghasilan tambahan. Ya, walaupun kelihatannya nggak pernah keluar rumah. Ditambah lagi dengan masuknya era yang bernama gig economy. Their commitment and expertise were essential. 278 triliun. Semakin bertambah jumlah populasi siap kerja per tahunnya, berarti semakin kecil juga kan peluang kita untuk dapat pekerjaan. Maka dari itu, gig economy adalah solusinya. Karena gig economy adalah era dengan sistem kerja yang mana bisa dilakukan secara fleksibel, independen, dan bebas. Simpel lagi nih, kalau orang kerja biasa kan sistematis ya, pagi-pagi ke kantor, terus sorenya pulang, ya kan, digaji per bulan, dan ada tunjangan segala macam. Nah, kalau gig economy ini lebih mengedepankan fleksibilitas dalam bekerja. Lu bisa kerja walaupun di kasur, di kafe, di restoran, atau dimanapun yang lu suka gitu. Mungkin semua udah tau lah ya sama istilah freelance. Nah, gig economy ini bisa dibilang sebagai eranya para pekerja lepas alias freelance. Kayak editor, content creator, programmer, atau bisa juga buka usaha sendiri di rumah gitu misalnya. Bahkan menurut survei yang dilakukan di 6 negara pada tahun 2016, menunjukkan kalau 70% responden merasa lebih bahagia untuk freelance daripada sistem kerja tradisional yang sistematis itu tadi. Dan survei di US juga menunjukkan kalau 50% pekerja lepas memilih untuk tidak balik bekerja sistem tradisional itu tadi walaupun dibayar berapapun. Sebenarnya gig economy itu nggak harus freelance aja sih, karena menurut data, freelance itu cuma mengisi 59% dari pekerjaan gig economy. Contoh lainnya itu kayak misal lu pesan GoFood nih, dan abangnya itu nganterin ke rumah lu. Nah, abang GoFood ini adalah contoh dari gig economy berbasis on-demand platform. Nah, untuk berkecimpung ke dunia gig economy, lu harus paham dulu nih bakat lu ada di mana. Misal lu ada bakat di editing, yaudah lu bisa jual jasa lu lewat berbagai platform khusus untuk freelance. Nah, semakin banyak yang butuh jasa di bidang lu, tapi pekerjaannya sedikit nih, berarti semakin tinggi juga bayaran yang bakal lu dapetin. Karena prinsip dasar supply and demand ya, semakin banyak permintaan di saat penawarannya sedikit, berarti bayarannya juga semakin tinggi. Selain dari skill atau kemampuan, lu juga harus menjaga kualitas lu nih. Karena semakin banyak orang yang merasa nyaman dengan kualitas kinerja lu, justru itu bisa jadi nilai tambah buat lu sendiri. Dan sebaliknya, kalau misal banyak yang gak nyaman gitu sama kinerja lu, yang ada reputasi lu bakal jelek, dan bayaran lu juga bakal menurun. Bahkan bisa aja jadi nggak ada yang mau pakai jasa lu lagi gitu. Walaupun kelihatannya lebih santai dan bebas, tapi gig economy pasti punya kekurangan. Kalau misal karyawan tetap kan mereka punya gaji tetap dan tunjangan karyawan ya. Nah, kalau freelance pendapatannya itu nggak stabil, karena kadang banyak, kadang sedikit ya kan, dan juga nggak dapat tunjangan apapun. Freelance ini kan karena dibayarnya per project gitu, jadi ya semakin banyak project yang dikerjain, berarti semakin banyak juga yang didapetin. Selain dari pendapatan, kekurangan lain itu ada di modal peralatan yang cukup mahal. Ya sebenarnya bisa mulai dari seadanya dulu sih, selagi emang kita punya bakatnya ya kan. Tapi kalau mau lebih mempermudah, ya harus punya modal. Well, sebenarnya mau jadi pekerja tetap atau pekerja lepas, itu balik lagi ke orientasi kerja kita masing-masing. Kalau kita mencari keamanan dan kestabilan, pekerja tetap adalah jawabannya. Tapi kalau kita mencari kebebasan, pekerja lepas adalah profesi yang tepat. Tapi tantangannya adalah ya, bisa nggak lu menjaga kualitas dari jasa lu sendiri gitu. Terus bisa nggak lu punya networking yang luas supaya mempermudah penjualan lu. Nah, tapi nggak salah juga sih kalau lu mau dua-duanya. Tapi pertanyaannya balik lagi ke diri sendiri, sanggup atau enggak. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di segmen selanjutnya.